Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Iya Mbak, Silakan duduk Mbak. makasih Mbak. Iya, sama-sama. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi kesininya sama siapa? Sendirian Mbak? Oh masih sendiri. Masih. Naik motor apa mobil nih? Aku masih motor. Alhamdulillah ya. Iya. Asal Mbak ini dari mana ya? Dari situ Mbak. Berarti dari sini ke sini tuh lumayan jauh. Ya lumayan. Sebelumnya Mbak ini tahu info tempat ini dari siapa ya? Dari teman saya pernah konseling sama Mbaknya. Oh iya. Sebelumnya saya di sini memperkenalkan diri saya dulu. Saya Iza Zahra. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak ini tadi siapa? Sama saya Mbak. Oh iya. Nah, Mbak Zahia ini nanti sebagai konseling. Oh iya. Maaf Mbak, sebelumnya Mbak sudah pernah mengikuti konseling? Belum Mbak. Oh, belum. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling itu ialah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling untuk mengatasi atau menangani masalah yang sedang ia hadapi. Iya. Oh iya Mbak, dalam proses konseling ini ada 3 asas yang harus kita taati. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, Mbak nanti tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalah Mbak kepada saya. Dan Mbak nggak perlu khawatir masalah Mbak ini akan tersebar luas kemana-mana. Karena yang tahu masalah Mbak ini hanya saya, Mbak, dan Allah saja. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Tadi Mbaknya datang ke sini atas keinginan sendiri? Iya Mbak. Oh, alhamdulillah. Jadi Mbak ini tadi kan datangnya keinginan sendiri, berarti dalam proses konseling kita ini insya Allah akan berjalan dengan lancar karena bukan unsur paksaan dari orang lain. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, nanti dalam proses konseling Mbak harus terbuka terhadap saya dan saya juga harus terbuka terhadap Mbak agar proses konseling kita ini berjalan dengan lancar. Oh ya Mbak, maaf sebelumnya dan kita pasti ini dibatasi dengan waktu ya, karena tadi juga saya ada janji untuk mengisi sebuah acara. Jadi konseling kita nanti saya batasi 10 sampai 15 menit. Apakah cukup? Cukup Mbak. Oh iya, nanti kalaupun Mbaknya masih kurang, Mbak bisa hubungi saya lagi dan saya bisa atur jadwal kita lagi. Iya Mbak. Baiklah Mbak, bisa kita mulai konselingnya. Bisa Mbak. Nah, baiklah, silakan Mbak dimulai. Saya trauma Mbak. Oh, trauma dalam hal apa ya? Oh, Mbak, maaf sebelum kita melanjutkan, Mbak boleh mencari posisi duduk yang lebih nyaman. Iya. Iya Mbak. Ya. Saya rapi baju dulu ya. Asap kurang gitu ya. Baik, silakan Mbak dilanjutkan. Saya pernah menjalani hubungan asmara Mbak. Oh, Mbak trauma dalam jalani hubungan asmara. Iya. Lalu kejadian apa yang membuat Mbak merasa trauma? Jadi ini Mbak, dulu saya punya pacar. Dia awal-awal kita ketemu itu dia baik banget. Dia perhatian banget sama saya. Namun setelah 1 tahun pacaran, sikapnya tiba-tiba berubah. Dia suruh kata-kata kasar. Terus dia pernah ngomong ke saya. Lalu bagaimana perasaan Mbak saat kejadian itu? Saya takut dan sangat kecewa. Saya mengerti bagaimana posisi Mbak. Lalu apakah masih ada yang membuat Mbak merasa kecewa? Ada Mbak. Setelah saya selidiki kenapa sikap dia berubah sama saya, ternyata dia selingkuh Mbak. Saya nggak habis pikir kok dia bisa ngelakuin hal seperti ini sama saya. Padahal kita udah sering kenal sama keluarga. Saya mengerti dan saya sangat paham apa yang Mbak rasakan dari kejadian dulu sampai saat ini. Bisa saya simpulkan bahwa yang pertama itu Mbak diperlakukan kurang baik dalam hal kata-kata maupun fisik. Lalu yang kedua itu Mbak diselingkuhin.
sehingga membuat Mbak merasa trauma menjalani hubungan asmara. Terus, apakah ada dampak negatif dari hal ini, Mbak? Ada Mbak, beberapa bulan yang lalu saya punya teman yang mau jodoh-jodohin saya sama temennya, tapi saya selalu menghindar karena ya takut masa lalu terulang kembali. Jadi Mbak ini sudah tahu ya dampak negatifnya tadi. Ya sudah Mbak. Baiklah, Mbak, apakah Mbak sudah tahu bagaimana cara menanggulangi hal ini tadi? Belum. Baiklah, jadi cara yang pertama itu Mbak bisa mengubah pola pikir, lalu mengubah mindset Mbak menjadi lebih berpikir lebih positif lagi. Lalu Mbak juga bisa melakukan self counseling dengan cara mempraktekkan atau membayangkan bahwa lawan jenis Mbak itu tidak semuanya jahat, ada yang bisa serius kepada Mbak. Oh, baik Mbak. Ya, apakah masih ada yang ingin Mbak ceritakan? Tidak Mbak. Baik, kebetulan juga waktu kita sudah mepet ya, Oh ya Mbak. jadi bisa kita selesaikan konselingnya. Oh bisa Mbak. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk saya Mbak. Ya Mbak, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Mbaknya sudah mau datang kepada saya. Kalau begitu saya izin pulang ya Mbak. Oh iya, semoga Mbak sampai tujuan dengan selamat ya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Ya. Permisi. Ya.